mereview sebuah mobil yang menurut saya sih sangat menarik ya, bersama brother saya. Nama saya Ii, friend. Ini Le, saya dari Bukit Tinggi, Le. Dari Bukit Tinggi. Jadi teman kita ini orang Padang ya? Ya. Marga? Jadi suku saya Caniago sih, Le. Caniago. Jadi sebenarnya nggak Padang juga, sebenarnya Bukit Tinggi. Jadi Padang itu yang daerah pesisirnya, daerah pantai. Nah, Bukit Tinggi itu daerah bukit ya, pegunungannya. Kalau ada Jam Gadang, nah itu berarti Bukit Tinggi, bukan Padang. Oke. Sebenarnya gitu. Banyak yang nggak tahu tuh, Le. Iya, iya. Jadi berarti berangkatnya dari Bukit Tinggi ya? Ya, berangkatnya dari Bukit Tinggi. Oke, berangkatnya dari Bukit Tinggi. Teman-teman semua, sekarang kita berada di mobil brother ini. Jadi kita lihat sih sebenarnya cukup lengkap ya. Kira-kira masih kurang nggak kira-kira? Sebenarnya udah buat kebutuhan kita udah lengkap sih, Le. Jadi kita bangunnya emang sesuai kebutuhan. Sebenarnya intinya dari camper van itu hidup simple sih. Jadi kita nggak ribet-ribet. Yang penting kita ada listrik. Ini ada listrik, ada lampu. Ya. Ini juga ada casan buat kita ngecas peralatan kamera. Kita bisa ngecas drone. Kita bisa masak juga. Kita bisa masak nasi. Bisa coolboxnya kita hidupin antibakterinya. Terus bisa nyimpan barang-barang, sleeping bag. Terus ini tempat tidurnya. Ya. Ini bisa ditarik jadi full, jadi kayak queen size gitu loh, nggak nyampe sih queen size, tapi muat buat 2 orang. Di depan muat buat 1 orang. Ya. Nah, terus ini sebenarnya enaknya kalau bisa dibuka sih, tapi kita udah Ya, mentok, lagi mentok. takut Merusak merusak tanaman. tanaman. Di belakang ini bisa ditarik ke belakang nih, Le. Ya. Kalau ditarik ke belakang bisa buat masak. Jadi kalau misalnya masak di sini kena ini asapnya ke dalam kan, Le. Ya. Jadi kita tarik. Jadi keluar Ini, ya? Ya, ini kayak bisa di slide gitu, bisa di slide terus keluar. Tapi Jadi masaknya di luar. Tapi sayang kali ya kalau lagi mentok ya. Tapi Besok mungkin bisa tuh, Le. Kita coba, Le. Oke. Jadi ini mobil apa sih? Ini basicnya L300 minibus. L300 minibus. Bensin. Soalnya kalau yang diesel kemahalan. Iya. Tapi banyak juga sih orang kayak tadi kan, banyak juga orang yang kaget lihat L300 bensin gitu ya. Ya. Kan biasanya solar gitu. Mungkin karena ini versi yang longnya, Le. Jadi biasanya yang long kan solar doang tuh. Ya. Nah, ini kita dapatnya sebenarnya kita nggak peduli bensin atau diesel, yang penting kita spesial lebar. Dan ini harusnya nggak mentok. Ini karena berbentuk sofa, jadi busanya dua kali lipat, jadi mentok dikit, nggak terlalu mentok sih. Ya. Tapi kalau dibuka jadi Pas. jadi pas. Ini bangun mobilnya berapa lama? Bangunnya lama sih, Le. Karena nabung sih sebenarnya yang bikin lama. Tapi kalau misalnya duitnya ada, dari mobil biasa itu kita bisa ngerjain sebulan nggak nyampe lah, Le. 2 minggu kelar sih di. Berarti dicicil-cicil ya? Ya, ini dicicil, kita benerin mesin dulu, terus kita ngecat dulu. Ibaratnya kita nge-build lah dari awal. Kita bangun mobil dari awal, dari mesin, dari bodi, dicat, didempul. Terus ini interior, instalasi listrik. Jadi berapa orang ngerjainnya? Ngerjainnya kalau tim intinya buat interior ada 4 orang, Le. 4 orang. 4 orang, ada satu, kita kan jalannya bertiga, terus Ya. ada satu yang ngedesain semua nih. Sebelum didesain, ini kan space-nya kecil. Karena space-nya kecil, kita bikin 3D Max-nya dulu. Jadi dibikin di komputer, bikin skalanya dulu, waktu skala kosongnya berapa, terus dibikin di komputer bentuknya kayak apa, fungsinya kayak apa. Kayak misalnya ini bisa ditutup jadi lemari, Ya. ini bisa ditutup, ini bisa ditarik, ukurannya berapa, terus itu bisa ditarik ke belakang. Nah, itu ada, kita bikin 3D Max-nya dulu biar nggak ribet. Soalnya kalau salah dikit bisa buang-buang bahan, terus bisa nggak nyaman. Iya. Jadi berarti kalau tidur mau 3 orang ya? Jadi kan ini berarti masih baru pertama kali jalan ya? Ya, ini baru jadi, mobilnya baru jadi, kita jalan 4 hari yang lalu.
4 hari yang 4 lalu. hari yang lalu dari Bukit Tinggi. Sekarang kita udah di Bis ini di mana namanya? Simar Jarunjung. Bis Simar apa le? Simar Jarunjung. Simar Jarunjung. Oke, jadi teman-teman sekarang kita ini lagi berada di bis ya, Bukit Indah Simar Jarunjung. Karena teman kita baru datang dari Bukit Tinggi, kita bawa wisata ke sini sekalian. Jadi kira-kira bagaimana, kan ini baru pertama jalan tuh setelah jadi kan. Jadi gimana kesannya kira-kira dalam perjalanan setelah jadi seperti ini gitu? Kalau buat keseluruhan udah nyaman sih, tapi kemarin waktu jalan ada rusak dikit mesin dinamonya, rusak dikit tapi udah dibenerin. Kayaknya udah aman, kayaknya kita udah siap buat keliling Sumatera. Jadi kita bikin itu bikin projectnya namanya Hidden Story of Sumatra. Itu kita pengen ceritain hal-hal tentang Sumatera dulu lah. Soalnya biasanya kan Java sentris tuh. Semua penceritaan, semua dokumentasi kebanyakan dari Jawa. Nah sekarang kita pengen representasikan Sumatera. Oke. Jadi berarti berapa hari perjalanan dari Bukit Tinggi ke sini? Kita habis 2 hari 2 hari. Soalnya ada rusak di jalan kan. Biasanya kita kalau jalan nginepnya di pom bensin atau space kayak misalnya ada tempat bagus, terus kita udah berhenti aja, tutup jendela semua, terus hidupin lampu, tidur. Udah kayak rumah ya, rumah berjalan. Emang rumah berjalan. Terus kalau di luar ini kita ada tenda. Nah tenda ini kalau dibuka bisa 2 meter, jadi segini. Jadi seperti teras kalau lagi nyantai ya? Nah kayak gitu, konsep kayak gitu kayak teras, terus kita juga ada meja portable gitu, bisa kita taruh di sini dan bisa nyantai. Jadi bisa ngedit di luar, bisa ngedit di dalam, soalnya ada 2 meja kan. Gitu doang sih kayaknya review mobilnya. Nggak terlalu banyak sih sebenarnya fiturnya, tapi cukup buat kita nyaman di luar lah, bisa jelajah Sumatera dulu dengan nyaman, gak kehujanan, bisa tidur dengan nyenyak, bisa masak, bisa ngecas barang-barang elektronik kita, bisa mandiri lah dengan mobilnya. Tapi menurut aku sih keren ya, karena kalau biasanya banyak orang jalan-jalan touring itu kan pakai mobil-mobil yang sekarang seperti Avanza kan, itu kan udah biasa tuh. Iya. Tapi kalau menurut aku jarang nih pakai mobil L300 nih jalan-jalan nih. Iya, soalnya buat ukuran minibus, buat budget kita dan ukurannya ini doang nih yang cukup. Jadi kita emang tadinya ada Mitsubishi, kita ada Mazda. Targetnya kita mau beli Mazda, ternyata bensinnya boros dan spare partnya udah nggak ada. Dan paling masuk akal L300 yang belum ini. Jadi buat budget dan ukuran mobilnya pas buat kita, nggak terlalu gede juga dan pas buat kita tidur beraktivitas di dalam. Jadi untuk kedepannya masih ada nggak yang mau dikembangkan lagi dari mobil ini? Pastinya ada sih, tapi sejauh ini kita masih belum butuh tambahan. Mungkin karena kita baru jalan juga, baru tripnya sekitar Bukit Tinggi Siantar, jadi masih nggak terlalu jauh. Jadi buat sekarang udah cukup sih lah ya. Udah cukup. Depannya kita nggak tahu ya. Gitu doang sih kayaknya reviewnya. Tapi sebelum video ditutup, saya mewakili teman-teman pengen bilang makasih nih sama Lai udah menyambut kita di sini dengan sangat-sangat baik. Kita jadi nggak enak juga sih sebenarnya. Udah repot, udah ngeluangin waktu beberapa hari buat temenin kita. Gini bro, tadi gini kan kami udah bincang-bincang sama kawan kita ini, katanya kalau di Padang itu kan, Padang ya? Iya di Padang. Nah, kalau di Padang itu katanya kalau bertamu itu 3 hari, lewat dari 3 hari itu katanya udah segan. Sementara kita di Batak, kalau kita cepat-cepat dikunjungi, cepat pulang, justru kita makin gak enak gitu ya. Kita merasa nggak nyaman gitu, tapi ya memang itulah kekayaan budaya kali ya. Beda-beda perspektif juga kan Lai. Jadi kayak ya kayak waktu Lai bilang gitu, saya juga nggak enak buat jalan lagi, tapi paling nggak Lai nggak
nggak udah ngerti kenapa kita jalannya lebih cepat. Dan selain itu kita juga punya waktu cuman nggak banyak buat explore, jadi kita pengen manfaatin waktunya dengan sangat efisien lah. Dan 4 hari sih ini sebenarnya, 4 hari di sini udah belajar banyak, dan kita kayaknya bakal belajar banyak di tempat lain lagi. Oke, gimana? Sekarang bro, aku mau tanya nih. Apa tuh? Kan udah 3 hari nih, 3 hari ya di sini ya. Kan udah bergaul sama orang Batak gitu. Sekarang saya mau minta pendapatnya, bagaimana sih kesanmu ketika berada di Tanah Batak, udah ngobrol sama orang Batak, kan udah dari warung tua tuh ya? Ya udah di Lapo juga kita minum sampai giting, tapi lain nggak ikut. Enggak, karena aku nggak minum sebenarnya, cuman kan gak enak juga kita ke orang tua nggak minum kan. Soalnya sih pengen kan, cuman nanti kita nggak minum karena bukannya apa, nggak suka minum gitu. Iya, nggak usah dipaksain kalau nggak suka. Oke lah, gimana penilaian lain dari seperti apa sih orang Batak itu? Ngomongnya doang yang keras, tapi baik-baik semua asli. Ya baik-baik semua, nggak ada yang jahat sampai sekarang. Kayak tapi paling itu doang sih, misalnya di jalanan terus ada yang mintain recehan kan. Nah, yang mintain recehan kadang-kadang rada rese tuh, tapi emang ya kita lewat lah, paling nggak ada sumbangsi lah sama yang kita lewat gitu. Jadi sejauh ini masih senang ya sama Batak ya? Masih happy lah, masih kayaknya bakal balik lagi, tapi mudah-mudahan ada waktu. Kita tunggu. Jadi besok berangkat dulu. Besok berangkat lagi. Teman-teman semua, mereka mau ke sana 0 km. Aku dengar sih indah, belum pernah ke sana. Nanti ceritanya. Nah, iya nanti Lai bisa nonton tuh perjalanannya dari kanal YouTube yang Home Pimpa, tulisannya Home yang rumah, HOME PIMPA. Nah itu kita baru upload 2 sih, bumper sama perkenalan. Nah vlog pertamanya bakal ada tentang perjalanan dari Bukit Tinggi ke sini, dan gimana obrolan sama orang-orang teman-teman Batak kayak di Lapau, kayak di Lapo, terus kayak nyari ngaret ngambil tuak di itu namanya apa leh? Maragat. Jadi leh berapa nih ngambil air itu maragat. Kalau lapar masih nggak? Aduh lupa lah. Apa lagi kalau lapar? Kalau lapar itu male. Kalau nggak pernah lapar lah di sini saya. Biasanya makan 2 kali sehari, di sini 3 kali sehari. Iya. Jadi kalau lapar itu male ya kan? Kalau kenyang masih kan nggak? Nggak ingat lah. Kalau kenyang itu bosur. Oh iya bosur. Bosur terus di sini. Nggak pernah lapar lah pokoknya. Udah matang nggak? Udah sih, jadi kita tinggal nyuci mobil terus beres-beres. Kemarin kan karena habis dari bengkel jadi dalamnya berantakan. Oke, nanti kalau nyuci mobil, kapan nyuci mobil? Besok kita pagi nyuci terus beres-beres berangkat ke Adesia. Nyuci mobilnya, nanti saya ajakin duduk pinggir-pinggir sungai. Iya, mantap. Gratis lah ya. Gratis. Pinggir sungai ya. Pinggir sungai. Karena mantap. Airnya banyak, melimpah, bersih lagi. Nggak perlu bayar lah. Oh iya, terus apa leh jalannya tadi namanya apa leh? Jalanan yang ke sini yang parah banget jalannya. Dari Sipoldas menuju ke Tigaras. Nah, Sipoldas menuju Tigaras itu pemerintahnya tolong dong dibenerin jalannya. Kasihan orang-orang di situ beli mobil bentar terus hancur. Kalau kita mah lewat doang kan bentar, gak berasa. Kalau misalnya orang bolak-balik gimana? Iya. Ya kali. Om duitnya banyak tapi nggak turun ke jalan-jalanannya dibikin bagus ya kan. Kalau menurut Lai bagaimana, kira-kira kalau di Bukit Tinggi masih ada nggak jalan yang seperti itu? Bukan maksud membandingkan nilai, tapi kalau Bukit Tinggi minimal nih 1 kali setahun aspalnya dibenerin. Kalau misalnya di kota Bukit Tinggi ya susah tuh lah ya nyari lubangnya, tapi kalau udah pinggiran tetap ada, sama aja. Berarti mudah-mudahan kedepannya makin bagus ya. Ya mudah-mudahan, kasihan soalnya. Mudah-mudahan nanti Lai datang entah beberapa tahun ke depan, jalannya udah bagus. Ya tolong dong om di pemerintahan.
itu doang sih lain. Apalagi ya. Oke. Udah. Terima kasih udah buat nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap kita dukung teman kita yang dari Bukit Tinggi. Besok perjalanannya sukses. Semoga apa yang sudah didokumentarkan bermanfaat bagi orang. Yuk.